Oke. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita review lagi untuk pembangunan yang kemarin ya guys. Ini untuk ruang lab dan UKS. Nah, ternyata sudah beberapa hari kita nggak review. Sekarang sudah sampai ring guys. Nah, itu sudah sampai ring. Nah, disitu sudah disiapkan untuk ring gewel sama tuah gewel. Nah, ini tetap, kalau menurut saya tetap masih ada kesalahan guys ya. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa di like, di share, komen, dan di subscribe. Semoga bermanfaat. Nah, nanti saya akan jelaskan di mana letak kesalahannya supaya kita saat buat rumah atau buat gedung seperti ini harus benar-benar kuat ya guys. Jadi intinya tetap kuatannya maksimal. Oke, kita halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Yang belum subscribe channel ini segera di subscribe guys, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video dari saya selanjutnya guys. Karena semua tutorial, mau dari pasang keramik, mau buat pintu, mau ngedak, atau mau segalanya ada di sini guys. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wajibkan untuk subscribe channel ini dan semoga bermanfaat, karena tutorial-tutorial dari saya sangat-sangat bermanfaat guys. Disimak terus guys videonya. Memperbaiki kamar. Nah, itu bosnya. Nah guys, untuk kesalahannya ya di sini saya sebagai tukang bisa menjelaskan ya kesalahannya di mana. Nanti kekuatannya bisa berkurang. Nah, harusnya tuah atau tiang tengah, nah, itu harus ketanam di cor guys. Nah, karena itu nanti untuk kekuatan penuh saat kita memasang gewel. Nah, ya saat kita memasang gewel, kalau nggak ngerti gewel itu segitiganya di atas guys, itu namanya gewel. Nah, kalau di tengah namanya kuda-kuda guys ya. Jadi itu harusnya ketanam, yang di tengah harusnya ketanam. Jadi saat kita pasang kiri kanan itu hasilnya benar-benar kuat guys. Jadi sudah kita cor tengah aja, kalau besinya tengah ketanam itu terpa angin seperti apapun kuat. Nah, tapi kalau seperti ini menurut saya masih salah ya, kesalahannya masih ada di sini ya. Oke, kita review ke dalam. Nah, ternyata yang di sini sudah diplaster guys ya. Ya, di sini sudah diplaster. Ini yang depan juga sudah diplaster ya. Terus kita review ke dalam. Nah, jadi sekarang prosesnya sudah mulai plaster guys, sudah mulai plaster. Nah, semuanya ternyata nggak di, karena guys nggak di stack guys, nggak dipasang dulu untuk tiang gewelnya. Jadi nanti saat dipasang gewel baru dipasang tiangnya, ternyata seperti itu. Tapi untuk menurut saya tetap kekuatannya kurang. Nah, sekarang saya akan jelaskan untuk plasteran ya. Untuk plasteran, nah seperti ini guys. Nah, sekarang saya jelaskan untuk plasteran. Kalau mau plaster ya, emang kalau mau hasilnya maksimal kuat, nah untuk kepalaan itu perlu sangat penting. Dan kalau sudah kering kita lebih bebas untuk menggaruk saat kita plaster. Nah, terus ini kan batu gumbung ya, ini kan batu gumbung. Nah, ini disiram pakai semen acian. Nah, harusnya kalau disiram, tapi kalau sudah kering seperti ini malah licin guys, ini malah licin ya. Jadi biasanya di plaster itu sering jatuh kalau ininya sudah kering. Jadi
Untuk penyiramannya kalau pakai air semen itu posisinya kalau kita sudah mau diplaster aja guys, tapi kalau sudah kering seperti ini nanti bakalan susah, pasti itu guys ya. Ini susah, pokoknya nanti diplaster dia akan jatuh lagi. Jadi untuk solusinya kalau sudah kering seperti ini harus dipalu ya guys, seperti ini harus dipalu beberapa cowakan ya guys, itu harus supaya nanti kita plaster nggak jatuh. Nah, kalau plasternya jatuh terus itu malah ngulur waktu ya guys, menurut saya seperti itu kalau teknik saya. Nah, tapi untuk hasilnya sih lumayan rapi ya, lumayan rapi karena di sini pekerjanya kan harian ya guys, nggak borongan, jadi kan serapi mungkin seperti itu. Beda lagi kalau borongan, mungkin cara kerjanya beda guys, karena kalau borongan kan harus target sehari dapat segini meter seperti itu guys kalau borongan. Tapi kalau harian ya mau dapat berapa meter ya terserah ya. Jadi untuk tekniknya seperti itu guys. Oke, sekali lagi yang baru bergabung silahkan di like, di share, komen, dan di subscribe. Nah, ini sudah hampir selesai guys ya. Paling 2 hari, ini paling 1 hari sudah bisa lunas ini guys untuk di dalam ya. Untuk tingginya kayaknya ini cuma 1, 2, 3 setengahan guys. Oke, sekarang kita review untuk kamar mandinya guys. Kamar mandinya cantik, pakai lobster. Kamarnya pakai lobster. Ini yang di depan nih guys. Jadi di sini ternyata nah begini guys. Sekarang kita review ya. Berarti di sini nanti di sini untuk kamar mandi. Di sini untuk WC. Nah, terus ini di depan ada seperti ruang untuk ngaca atau apa sepertinya, seperti itu guys ya, seperti itu, kayaknya seperti itu. Jadi nanti ini ada 2 WC, 2 untuk kamar mandi. Mantap guys, nanti ini mantap guys kayaknya. Nah, di sini pakai lobster ya, lobster. Nah, ini kuat guys, beda sama yang di pagar depan guys kayaknya lobster ini ya. Ini tembus, jadi kiri kanan cantik. Oke, ini lobster untuk di kamar mandi. Nah, sekarang nanti di sini ada kloset. Di sini kloset, terus di sini kamar mandi guys. Nah, ini kayaknya ukurannya 2 meter kali 1,5 meter, cukup untuk kamar mandi. Terus yang untuk WC itu kayaknya 1,30 meter kali 1,5 meter atau kali 2 meter ini guys. 2 meter as kayaknya ini guys untuk WC. Itu sudah cukup ya, sudah cukup. Sedangkan dulu yang di sini kita buat cuma 1 meter kali 2 meter, itu kurang, untuk kekuatannya masih kurang, untuk lebarnya kurang guys. Sekarang dibuatkan lagi di sini lebih kuat, lebih lebar, lebih kuat, lebih lebar. Dan nanti kita review lagi untuk kalau sudah jadi guys, kalau sudah jadi atau sudah mulai pasang kloset kita review lagi. Oke. Maka dari itu sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa di like, di share, komen, dan di subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya guys. Nah, yang mau tanya-tanya soal pembangunan rumah atau pembangunan kamar mandi atau gedung silakan, atau pembuatan kanopi ya silakan tinggalkan saja di kolom komentar, nanti saya akan jawab semampu saya, sebisa saya. Semoga bermanfaat.
Untuk kali ini cukup ya, untuk kali ini cukup. Kita review lagi nanti besok ya. Jadi ini lumayan rapi guys untuk plasterannya guys, tapi ada sayangnya cuma ada di campuran semennya. Itu kesalahannya guys, sangat-sangat ya, karena nanti saya yakin nanti beberapa tahun hasilnya pasti seperti ini guys ya, seperti ini. Saya yakin guys, kalau melihat campurannya seperti ini pasti nanti hasilnya beberapa tahun kemudian pasti seperti ini. Itu masalahnya pada kurang semen lah, intinya seperti itu. Oke, terima kasih sudah bergabung. Silahkan di like, di share, komen, dan di subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Oke, kita jumpa lagi besok. Kalau sudah hampir jadi ya guys, kita review lagi. Semoga bermanfaat. Nah, menurut saya tetap kesalahannya ada di sini guys ya, kesalahannya ada di sini. Ini sangat-sangat fatal guys ya, jadi ini sangat-sangat fatal dan juga sangat penting.